Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Video ini merupakan video lanjutan dari video part 1, yaitu tutorial membuat kuis online menggunakan Google Form. Pada video part 1 sudah dijelaskan 2 langkah, yaitu mulai dari nyeting Google Form menjadi kuis, kemudian memasukkan soal dan kunci jawabannya. Pada video part 2 ini akan saya jelaskan langkah yang ketiga dan keempat, yaitu membuat jadwal untuk pengisian tesnya dan menyebarkan link tesnya. Kemudian langkah yang keempat, melihat hasil tes dan mendownload rekapannya. Oke, akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk yang langkah ketiga, yaitu menjadwalkan tes dan menyebarkan link tesnya. Sebelum menjadwalkan tes dan mengirim linknya, mungkin Bapak Ibu menginginkan tampilannya sedikit berbeda atau ada pemanisnya, misalnya ada gambarnya di header. Bapak Ibu bisa pilih opsi ini, customize temanya. Bisa diberikan gambar, misalnya yang sudah disediakan ini, misalnya diberikan ini misalnya. Nanti di headernya akan ada gambar tersebut. Pilihan warnanya juga bisa diubah, kemudian backgroundnya juga bisa diubah. Untuk fontnya disediakan 4, yang basic, formal, ya. Kalau menurut saya yang keterbacaannya tinggi yang basic ini. Nah, sudah, itu untuk opsi temanya. Nah, kemudian sekarang caranya untuk menjadwalkan dan mengirimkan linknya. Untuk menjadwalkan, jadi tes ini bisa dikerjakan tanggal berapa, jam berapa. Itu opsinya ada di sini. Klik add-on ini, pilih email notification, dan klik limit from response. Nah, di sini Bapak Ibu memasukkan kapan dibukanya dan kapan ditutupnya. Untuk dibukanya misalnya tanggal 24, waktunya jam 12.00 misalnya. Kemudian ditutupnya tanggal 25, misalnya jam 12.00, misalnya seperti itu. Atau kalau ini diisikan, maksudnya form ini akan ditutup kalau sudah diisi berapa respon. Jadi misalnya diisi 30 gitu. Jika sudah diisi oleh 30 siswa, maka tertutup. Kalau menurut saya ini dihilangkan saja, tidak perlu diisi. Biasanya ini diisi untuk form pendaftaran, ya, mendaftar apa gitu. Jika sudah diisi oleh 100 pendaftar, maka ditutup formnya gitu. Kalau yang ini, Bapak Ibu bisa menjadwalkan, ini bisa dikerjakan setiap hari apa, misalnya hari Senin, Selasa, atau apa ya. Silahkan dicentang ini antara jam berapa sampai jam berapa. Ini juga tidak perlu menurut saya karena sudah ditentukan di sini, dibuka tanggal berapa, ditutupnya tanggal berapa. Nah, ini untuk pesannya, kalau sudah ditutup diberikan tulisan apa, itu silakan diketik di sini. Misalnya tes sudah ditutup. Nah, ini. Jadi jika waktunya melewati tanggal 25, maka keluar tulisan tes sudah ditutup. Kemudian klik save dan close. Nah, sudah jadi untuk penjadwalannya. Sekarang untuk mengcopy linknya, caranya gimana? Diklik tombol send ini. Nah, bisa Bapak Ibu langsung kirim ke email atau di copy linknya. Untuk mengcopy linknya diklik ini. Nah, link inilah yang di copy. Tetapi linknya ini terlalu panjang. Jadi dicentang ini supaya lebih ringkas.
Nah, ini tinggal di copy. Nah, link inilah yang dikirimkan ke siswa melalui WA atau melalui email, atau mungkin dimasukkan di LMS, Edmodo, atau yang lainnya. Nah, seperti itu untuk mengcopy linknya. Sampai sini sudah sampai pada langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah yang keempat, melihat hasil tes dan merekapnya. Nah, maka harus ada yang mengisi soal ini terlebih dahulu. Karena kalau belum, maka responnya ini akan nol. Nah, nol respon, jadi belum diisi. Nah, untuk mengisinya, mari kita coba soal ini untuk diisi. Cara mencobanya atau melihat hasilnya seperti apa yang kita buat ini, Google Form yang kita buat ini, diklik tombol preview ini. Nah, seperti inilah nanti yang dilihat siswa ketika membuka link yang Bapak Ibu copy tadi. Nah, ini ada isian nama lengkap. Nah, mari kita isi. Nomor presensinya silahkan diisi. Ini. Nah, untuk identitas ini berada di section 1. Ini section 1-nya. Nah, section 2 akan muncul ketika diklik next ini. Nah, soalnya seperti ini. Ini tadi adalah soal yang terakhir yang saya buat ya. Padat menjadi gas itu soal yang terakhir. Nah, sekarang berubah menjadi yang pertama karena soalnya diacak. Opsinya pun juga diacak. Nih, misalnya saya jawab benar ya, ini menyublim. Terus yang ini, padat menjadi cair, dinamakan. Nah, ini misalnya saya salahkan. Ini. Terus yang ini, sudah cair jadi padat, misalnya saya benarkan. Oke. Jika sudah diisi, kemudian klik submit. Nah, ini tadi keluar tulisan terima kasih, tetap semangat ketika sudah disubmit. Dan siswa juga bisa melihat skornya di sini nih. Langsung saat itu juga. Nah, ini jawaban yang benar dicentang seperti ini. Kalau yang silang jawabannya salah, yang benar adalah ini. Nah, ini benar. Oke. Ini yang saya contohkan hanya 3 ya soalnya ya. Nah, ini sudah saya isi. Jika sudah ada yang mengisi, maka di Google Form yang kita buat tadi akan ada responnya. Mari kita buka Google Form-nya ini. Satu. Nah, akan ada respon 1 ini. 1 orang yang sudah mengisi. Kita coba buka respon ini. Nah, ini akan ditampilkan summary-nya. Ini summary-nya. Rata-rata akan muncul di sini karena hanya 1 yang mengisi ya, rata-ratanya hanya 2 tadi. Mediannya, nilai tengah, dan ranknya. Nah, diagram ini akan muncul banyak kalau yang respon sudah banyak ya. Karena ini baru 1 ya, hanya 1 ini, skornya 2. Kemudian di kolom ini ada pertanyaan yang sering dijawab salah. Nah, ini misalnya diklik. Nah, soal ini berarti yang sering dijawab salah ya, karena baru 1. Maka ditunjukkan yang ini. Di sini juga disediakan diagram persentase jawaban soal yang pertama ini, berapa persen yang menjawab benar, berapa persen nanti yang menjawab salah. Karena baru 1 yang merespon, maka ya kalau ini ya 100% ya. Nanti akan saya tunjukkan yang sudah diisi oleh banyak orang ya. Jadi nanti bentuknya seperti apa. Saya bukakan yang sudah ada ya. Sudah ada respon. Nah, ini misalnya yang sudah ada responnya sebanyak 240. Nah, ini. Coba kita buka responnya. Nah, seperti ini nanti diagramnya tadi itu. Jumlah soalnya adalah 15 ya, 15, rata-ratanya ini ya, 11,74. Nilai tengahnya 13, ranknya 0 sampai 15 ini. Bisa kita lihat di sini ini yang jawab
menjawab benar 15 soal ada 60 orang. Yang menjawab 14 soal benar itu ada 36 dan seterusnya. Kemudian ini isian untuk namanya. Nah, ini soalnya. Untuk opsi A ada 8 orang yang menjawab salah, 33% ya. Untuk opsi B ada 2 orang yang menjawab salah, opsi C ada 1 orang yang menjawab salah, dan seterusnya. Ini jawaban benarnya ada 220 orang yang benar. Ini juga bisa dibuat untuk analisis butir soal ya. Jadi kalau soalnya ini banyak yang benar, kemungkinan soalnya mudah. Tapi kalau soalnya banyak yang menjawab salah, ya jadi soalnya itu susah. Tapi hati-hati, kalau banyak yang salah, kemungkinan soalnya keliru atau mungkin siswa belum dijelaskan tentang itu, maka jawabannya salah ya. Jadi ini juga bisa untuk menganalisis soalnya juga. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat tiap individunya di sini. Diklik individual ini. Nah, setiap individunya bisa dilihat di sini. Namanya ini. Misalnya saya mau buka siapa gitu, Wahyu. Dia menjawab yang mana yang benar, mana yang salah, itu bisa diketahui. Dan bisa dicetak sebagai bukti. Misalnya siswa ini menginginkan hasilnya itu dicetak ya, sebagai bukti. Bisa di sini tinggal dicari namanya siapa, atau siapa gitu, kemudian diklik print respon ini. Nanti akan di print yang telah diisi oleh siswa tersebut. Nah, untuk mendownload rekapannya, kalau bentuk seperti ini kan belum dalam bentuk rekapan. Di sini disediakan juga untuk mengubahnya menjadi dalam format Excel secara langsung. Caranya diklik tombol ini, View Response in Sheet ini. Diklik. Nanti akan dibuatkan Excel-nya seperti ini. Ini karena Pak Google ya, punya Google, ini formatnya masih Google Spreadsheet. Nah, akan muncul seperti ini waktunya, waktu submitnya, email address, namanya, sama skornya di sini. Nah, sudah terekap dan jawabannya ya, jawaban yang mereka isikan akan terekap di sini. Nah, untuk mendownload rekapan ini caranya klik file, kemudian download. Ini Microsoft Excel ini diklik. Nanti akan terdownload filenya langsung dalam format Excel. Seperti itu untuk langkah yang keempat, yaitu melihat hasil tes dan merekapnya. Sampai di sini berarti sudah selesai tutorialnya. 4 tahapan ini sudah kita lalui. Berarti saya sudah menjelaskan mulai dari nyeting Google Form-nya menjadi kuis sampai pada merekap hasil tesnya. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa klik like jika Bapak Ibu suka dengan video ini, dan jika Bapak Ibu berkenan untuk berlangganan channel ini, klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi jika saya upload video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.